Kita yang pertama di match yang ketiga tentunya sebentar lagi akan dimulai dan Sersia melawan dari tim Onyx. Tentunya ramaikan di kolom komentar hashtag nama tim kesayangan kalian dan tentunya ingat jangan menjatuhkan tim lawan juga. So ini dia untuk map kita yang pertama. Good luck Evan and enjoy the game. Yay! Pistol round best of the series map Brisonic G against Sersia. Now start. Mimor langsung menaruh sebuah trap tadi di arah mid dan sepertinya akan ada penyerangan cepat menuju ke arah side B. Semua pemain dari Sersia sudah tunggang langgang monyet mencoba untuk melakukan pick, tapi Cruz dengan pick yang lebih siap dan search sekarang langsung masuk ke arah backside. Gak dikasih space sama sekali pemain-pemain dari Onyx G untuk mempertahankan side-nya dan sekarang tiba-tiba saja keadaan berubah 4 versus 2. Satu pemain berhasil di-trade memang oleh NC Laser, but Sersia mereka sudah menguasai side tapi mereka belum ingin melakukan spike plan. Mereka masih memilih menahan terlebih dahulu seraya Sushi Boys yang tadi sudah berhasil menangkap seorang Severin. NC Slasher tersisa seorang diri, agak sedikit sulit dan akan langsung ditutup triple kill untuk Sushi Boys. Sersia membawa pulang pistol round di first half ya. Yap, dan satu angka pertama cepat sekali yang dilakukan oleh tim Sersia sehingga kayak tim Onyx juga siap dengan apa yang dilakukan oleh tim Sersia. Terlalu cepat menurut gua. Dimana Surf, ini yang gua bilang Surf ini gila banget Dev. Sushi Boy dan kawan-kawan bahkan menyelesaikan round ini dengan cepat tanpa pikir panjang. Rush B. Itu yang tadi gue sempat bilang juga, kayak ini utility belum ada setup, nggak ada all round, cuma modal satu recon langsung tabrak gaspol masuk ke arah side B dan ternyata itu works deh. Sehingga tadi lu lihat monyet itu bener-bener kayak nggak dikasih space buat ngepick. Mau ngepick walaupun dia tadi coba nembusin toxic screen yang dibangun dari arah side B, tapi itu dia nggak bisa dapat apa-apa karena angle-nya udah lebih siap dari pemain-pemain Sersia itu sendiri. Dan sekarang mereka rubah gaya permainan mereka. Ini adalah anti-eco round dengan arsenal yang lebih diunggulkan dari Sersia, but mereka ngerespek. Bahkan Sushi Boys masih nahan jauh banget dari arah window, ngejaga adanya push dari arah elbow dia. Yap, dan bahkan pemain-pemain dari tim Sersia mereka nggak mau terlalu cepat juga sekarang. Dan ketika arah E tadi mulai diramaikan oleh tim Sersia, tapi nyatanya mereka langsung rotasi cukup lumayan cepat ke arah side B. Tapi mereka masih tetap stay di arah elbow. Dan pemain-pemain dari tim Onyx nampaknya mereka sudah stack di arah mid dan juga outside. Dan lagi-lagi side B yang sudah dicek oleh seorang Foxy, tidak ada siapapun. Ini enak banget, clean banget dari tim Sersia untuk masuk ke dalam side dan waktunya untuk retake. Namun 2 kill yang sudah didapatkan Surf dan juga Crows yang sudah masing-masing mendapatkan 1 kill. Namun di arah elbow sana ada dash yang dilakukan hanya untuk ngebait memang, tapi Foxy terlalu kuat, dia nggak terkena bait. Akan dash dari seorang monyet, dia tetap tenang untuk menumbangkan 2 player dari tim Onyx G. Gila, ketenangan dari seorang Foxy bisa kita acungin jempol. Itu balik lagi sih, ini menurut gua ketika side B-nya udah dibiarin kosong melompong, semua angle lah bahkan gak ada yang nutup sama sekali, itu pemain-pemain dari Sersia udah bener-bener nyaman banget, udah bener-bener enak banget untuk melakukan pick demi picknya. Tadi sengaja menurut gua toxic screen-nya nggak diangkat karena apa? Mereka tahu mereka unggul dari segi senjata. Paling pemain-pemain Onyx G akan bermain di round tersebut menggunakan beberapa klasik dan juga sirif, dan benar saja terjadi dari arah tunnel nggak bisa dibendung cukup lama dan bahkan tadi Cruz itu bener-bener luar biasa banget, gak kebet sama sebuah tailwind dan bakalan main dengan tempo cepat lagi. Sekarang ini adalah sebuah bonus round yang bisa didapatkan oleh Sersia dan seluruh pemain dari Onyx G nampaknya memilih untuk melakukan retake dari arah defender spawn. Dan 5 pemain tersebut sudah akan mulai masuk memanfaatkan beberapa utility yang mereka miliki. Snakebite sudah coba untuk di-pop deal. Oke, dan retake yang akan dilakukan kita lihat monyet mengeluarkan satu plot burst. Ada Saber Catch namun Surf di posisi yang enak banget untuk melakukan fight, tapi monyet untungnya berhasil mendapatkan kill. 5 lawan 4 sekarang monyet masih coba untuk melakukan clear, tapi 2 pemain akan langsung melakukan pick. Namun triple kill dari seorang monyet, terlalu tangguh dari seorang monyet. Dan bahkan Elmimor berhasil mendapatkan kill. Tersisa 1 pemain saja, Crows, yang memang mampu untuk mendapatkan kill, tapi tidak untuk Davis. Dan monyet bahkan quad kill dia dapatkan dan 2-1. 3 pemain yang tersisa, tapi it's okay. Mereka memenangkan round SOP-nya. Yap, ini good sign. Kita udah lihat monyet udah bener-bener menyala banget. Semua angle yang di swing sama monyet semuanya connect dan bahkan ada sedikit line up shot tadi yang bisa didapatkan, quad kill didapatkan oleh monyet di round kali ini. Tapi yang mau gue notice adalah di sini dari Onyx G itu good call dari Severin, dimana mereka udah tahu kalau B-nya mau coba dihantam dengan cepat daripada mereka melawan
dan kalah dari segi kuantitas dan kalah juga maksudnya dalam segi arsenal, dalam artian Spectre malah hadapi Vanda dari range yang close range itu lebih diunggulkan dari Spectre sebenarnya, dan mereka pilih untuk tarik langsung mundur cukup jauh dan sekarang akan mencoba melakukan hal yang serupa dari pemain-pemain Sersia. Lagi-lagi side B yang akan coba untuk diharas. Snakebite sudah coba dikeluarkan, tapi lagi-lagi call dari Onyx G melakukan retake dengan cara yang sama nih Bung Redel. Yap, dan lagi-lagi retake, tapi sekarang yang berbeda ada no command sehingga utility dari tim Onyx sudah terlock. Tidak bisa mengeluarkan utility dan bahkan sudah menjaga. Kebingungan tentunya dari tim Onyx dan bahkan Monyet tidak bisa berkutik. Dia harus tumbang di tangan Sushi Boy dan bahkan Elmimor berhasil mendapatkan 2 kill bahkan. 2 untuk 1. Kita lihat sekarang 2 lawan 2. 2 untuk 2 lebih tepatnya. Severin berhasil mendapatkan kill. 2 pemain sekarang tersisa dan bahkan akan coba untuk melawan post plan. 2 dan bahkan Shiro berhasil mendapatkan kill. Tersisa 1 pemain. Tesis Laser, untungnya Shiro yang berhasil untuk melakukan refrag dan masih ada waktu untuk melakukan defuse dan yap, ini dia. Menang rasa kalah tapi it's okay. Onyx berhasil mendapatkan roundnya dan 2 sama Dev. Lo harus lihat ini bener-bener structure yang ditunjukin sama pemain-pemain dari Onyx G. Mereka tunggu terlebih dahulu, no komennya untuk habis dan semuanya langsung masuk ke arah side dan semua utility yang mereka save itu bener-bener berhasil untuk dilakukan retake dari Recon Bolt. Retake yang menurut gue bener-bener clean banget. Dan sekarang Onyx G mereka unggul dari jumlah ekonomika. Walaupun bener apa yang lu bilang barusan, di round ini merupakan round yang mahal untuk Onyx G, but ini adalah round yang lebih mahal untuk Sersia karena tadi adalah gun round mereka. Oke, ternyata mereka masih bisa untuk melakukan buy 1 kali lagi. Dan sekarang pemain-pemain dari Sersia sepertinya akan mengubah arah penyerangan mereka. Mengubah penyerangan mereka menuju ke arah side A. Atau tadi hanya mengambil kendali terhadap ultimate orb terlebih dahulu. Seraya mereka masih coba untuk main default. Dan seluruh pemain dari Onyx G sekarang coba untuk menahan juga. Nggak banyak melakukan pergerakan. Hanya coba untuk menahan angle saja dari arah mid dan juga dari arah elbow. Yap. Dan kita akan melihat sekarang pemain-pemain dari tim Sersia. Mereka akan bermain lebih sabar lagi. Tapi Monyet akan bersiap, namun nampaknya Sushi Boy yang siap akan off angle dari seorang Monyet. Dan bahkan Neural Trap langsung dibuka. Dash in lagi ke arah side B. Dan ini dia, lagi-lagi side B berturut-turut 5 round sudah Sersia melaju ke arah side B, tapi ini retake yang memang cukup lumayan cepat, namun posisinya terpotong nampaknya, misalkan 1 pemain saja. Tesis Laser yang memang sudah terbuka posisinya, dan yap, Kraus yang menutup round kali ini menjadi 3 angka untuk tim Sersia. Lagi-lagi side B, Dev. Ada apa dengan side B? Dan ini lagi-lagi speedrun. Kalau misalnya lu bisa lihat di awal-awal mereka pemain-pemain dari Sersia mereka coba untuk melakukan kontrol terlebih dahulu terhadap ultimate orb yang ada dari arah A-Shop. But ini adalah langkah retake yang menurut gua agak sedikit gamble tadi untuk menembus sebuah toxic screen tanpa adanya flash drive. Gua kira tadi Tesis Laser mau flash drive terlebih dahulu, baru yang dari arah tanah nge-swing, nge-cross ke dalam toxic screen, tapi kita enggak. Mereka masuk bener-bener polosan dan lu bisa lihat tadi angle dari Sersia itu udah diciptakan crossnya bagus banget. Dan sekarang pemain-pemain dari Onyx G harus bermain dengan info round. Sudah ada sebuah 0 point. Holdron akan langsung dihancurkan. Severin dapetin 1 dan bahkan dapetin yang kedua. Thrifty possible terbuka lebar. Walaupun Sushi Boys bisa dapetin 1 kill sekarang. 4 versus 3. Sudah ada 1 Arsenal yang direcover oleh pemain dari Onyx G dia. Yap, dan 4 melawan 3 kita lihat Blaze Storm yang bisa merubah segalanya, tapi Severin lah yang menggunakan klasik yang merubah keadaan menjadi keuntungan untuk tim Onyx. 4 melawan 3, tapi Severin nampaknya balik lagi. Sama halnya dengan tim Sersia, mereka nggak jadi rotasi. Namun, oh my god, nampaknya pemain dari tim Onyx terbait. Mereka rotasi ke tempat yang salah. Tapi masih ada Severin. Namun Severin dengan low HP. Apa daya, apa yang akan dia lakukan? Mungkin dia akan menjaga angle-nya untuk menunggu teman-teman dari tim Onyx lainnya untuk datang ke arah side A. Namun kita lihat, dari tim Sersia masih cukup sabar. Mereka perlahan mengecek bersih bersama dengan toxic screen dibuka. Planting akan dilakukan sebentar lagi. Tidak ada siapapun. Flash di pop up. Informasi sudah masuk. Ada flash dan cyber catch juga. Dan planting dilakukan ditambah dengan adanya cyber cam membackup tentunya
Namun kita lihat Elmimor dengan tour de force-nya, miss di shot, 2 peluru harus miss. Namun 51 HP yang tersisa, kita akan melihat Susi Boy berhasil menumbangkan seorang Severin. Namun posisinya itu tipis banget. Elmimor yang sudah diketahui nampaknya monyet berhasil mendapatkan kill. Namun Bestormnya harus miss. Kita lihat di arah yellow sana, berhasil ditumbangkan. 1v2 situation, Scary tersisa seorang diri. Monyet apakah mampu? Monyet harus tumbang. 1v1 situation, headhunternya sudah dijiggle. Namun kita lihat sekarang Elmimor sudah diketahui bagaimana posisi dari seorang Elmimor, sehingga Scary yang sudah siap untuk menumbangkan seorang Elmimor. Tapi itu good eco untuk tim Onyx G. Yap, benar apa yang lu bilang barusan, ini adalah good eco di mana Severin bisa membuka dengan kill klasiknya. 2 kill berhasil dia dapatkan ketika rotasi tadi sudah diciptakan menuju ke arah side B. Pemain-pemain dari Sersia main kontak menuju ke arah side A bermodalkan mengangkat 1 buah toxic screen. Dan satu hal yang harus di spotlight yang menggagalkan sebuah Thrifty adalah keberanian dari Cruz nge-push sampai arah yellow di arah side A. Itu kalau dia nggak nge-push dan Severin masih, atau lebih tepatnya Zero tadi masih bisa bertahan, mungkin ceritanya masih bisa berubah flow-nya. But karena tadi Cruz nge-push itu membuyarkan pemain-pemain dari Onyx G, sehingga tadi satu pemain terakhir dari Sersia yaitu Susi Boy kalau gua nggak salah itu bisa melakukan reposition. Dan sekarang mereka sudah bersiap untuk melakukan penyerangan lagi menuju ke arah side B. Yap. Dan ada satu buah no comment yang dibuka nampaknya, namun Elmimor sudah siap surf yang harus tumbang. Tentunya Elmimor bahkan 2 kill ditambah dengan Shiro, Scary yang berhasil menumbangkan seorang Shiro, dan bahkan Hunter Fury-nya connect berhasil menumbangkan seorang Elmimor. 2 melawan 3 sekarang Severin mampu untuk menumbangkan seorang Creus. Tersisa Foxy seorang diri, ada Shock Dart yang connect, bahkan NC Slicer tumbang di tangan Foxy. 1v2, namun ada 1 kill yang dapatkan Ucil. Frankie harus tumbang, dan Monyet untungnya ada 1 buah operator yang langsung melakukan trade dengan sangat cepat. 4-3, sangat ketat Dev. Ini Elmimor udah nunjukin juga sih. Dia udah kasih good side juga kalau bahwasanya nggak hanya Monyet yang menyala, tapi dia juga menyala. Bener-bener bisa jadi encore yang begitu kuat. Main dari arah backside, dia dapetin 2 kill dari arah tunnel, dapetin 1 dari arah main. Dan walaupun ini adalah round yang cukup mahal, tapi balik lagi ini adalah round yang wajib dimenangkan untuk at least ngambil mental boost dari pemain-pemain Onyx G. Monyet, dia masih punya 1 operator, dan mungkin di round kali ini dia akan coba untuk bermain agresif. Dan sekarang sudah dibuka sebuah Viper Speed di arah side A. Spike memang masih berjalan dari arah hall menuju ke arah A, di mana pemain-pemain Sersia sekarang ini lebih memilih untuk bermain default terlebih dahulu. Mereka benar-benar mau coba default play dan serve menggunakan shorty berserta sebuah Blade Storm. Ngancurin ini trademark terlebih dahulu di arah cave. Betul. Trick shot. Dan trademarknya sepertinya sudah hancur karena sudah ada sound cue yang diberikan. Trick shot dari Solfadel. Dan itu ilmu untuk teman-teman semua ya guys ya, cara menghancurkan trademark. Dan Monyet kita akan melihat menggunakan operator dry pick Cruz. Apakah akan bisa untuk menumbangkan seorang Monyet, tapi Monyet terkena timing, dan untungnya ada 1 buah toxic screen. Mereka nggak maju polos, dan sekarang waktunya ke arah side A. Ada seorang Surf yang nampaknya berhasil ditumbangkan oleh seorang Severin, namun Severin harus tumbang. Ada si Slasher yang melakukan trade dari sisi bridge, dan sekarang menjadi 4 melawan 3. Monyet pun mampu untuk mendapatkan 1 pemain di arah mid sana. Spike yang harus drop, namun ada follow up dari seorang Elmimor, mampu untuk menumbangkan seorang Creus. Tersisa 1 player saja. Foxy memang mampu untuk mendapatkan 2. Oh no, hampir saja yang ketiga, tapi si Slasher untungnya siap untuk melakukan refrag 4 sama Dev. Yap, ini respon yang diberikan sama Onyx G menurutku benar-benar bagus banget. Ketika mereka tahu toxic screen sudah diangkat, Monyet dapetin informasi yang begitu mahal, kemungkinan terbesar adalah pemain-pemain Sersia nusuk masuk dari arah double door Severin karena sudah nahan dari arah Eminem menggunakan sebuah fighter speed. Respon yang dibuka sama NC Slasher adalah sebuah null comment. Ketika semua pemain Sersia udah masuk ke arah side A, mereka nggak punya utility, mereka nggak punya apa-apa, mereka harus ngepick polosan, dan semuanya berhasil ditangkap basah. Severin dapetin 1 dari arah bridge, Zero dapetin 1, Elmimor datang menyusul, dan semua kendali seakan-akan langsung dimiliki sama pemain-pemain dari Onyx G. Dan sekarang sepertinya mereka mau coba untuk main cepat menuju ke arah side A. Karena toxic screen sudah diangkat, recon bolt sudah naik juga.
Tapi masih belum mendapatkan informasi. Severin akan coba bermain dari cheeky position. Masih bisa bertahan kali dari Severin. Dan Snakebite-nya connect 2 kill bahkan dari Severin. Ancient Slasher pun menyusul 2. Lebih tepatnya 3 pemain sudah tumbang. Menyisakan 2 pemain saja. Tapi Five of Pit coba diinisiasikan di round kali ini. Severin dapetin 1 killnya lagi. Bakalan coba untuk dibuka. Tapi apa daya, Severin with the quad kill. Dan bahkan flawless untuk Onyx G, Del. Man, itu adalah Viper Speed yang nggak harus dibuka di posisi tersebut. 2 melawan everybody. Itu bukanlah kabar yang baik. Dan Severin, nice banget penjagaannya. Dan ini dia alasan kenapa dari tim Sersia nggak ke arah side A. Ya ada Severin. Ya makanya itu mereka jarang banget menang ke side A, Dev. Lu bisa lihat dari banyak round, setiap ke A mereka gagal. Sebenarnya round lebih ke Iko aja, arah Iko sih, Del, tadi round tadi. iya setiap Iko mereka, bahkan waktu Onyx Iko pun mereka ke A. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana setup ke arah A lagi dari mid nampaknya. Akan coba untuk mencari di manakah pemain-pemain dari tim Onyx ini. Namun Severin berhasil mendapatkan timingnya. Namun hampir saja miss the shot. Tapi sudah berhasil mendapatkan 1 pertukaran kill begitu sangat cepat sekali. Namun ada Ancient Slasher yang menumbangkan seorang Kraus. Foxy pun menyusul untuk menumbangkan seorang Ancient Slasher. 3 lawan 2. Memang ada Surf dan juga Foxy. Kita lihat Monyet, Shiro, Elmimor yang tersisa. Dari seorang Shiro akan coba untuk melakukan spray. Namun ada Monyet yang berhasil mendapatkan kill. Namun Monyet harus tumbang. Dan bahkan Surf, oh my god, Surf, what a clutch yang didapatkan oleh seorang Surf. Triple kill dan menyelamatkan untuk tim Sersia menjadi 5-sama. Men, ini individually step up round ini menurut gua dari Surf. Ini respon yang diberikan sama Onyx itu udah benar-benar bagus banget. Severin dapetin timing di early round. Dari barrier pass diangkat langsung masuk nge-push ke arah cave, dapetin 1 kill. But ini menurut gua unlucky sih untuk pemain-pemain Onyx G. Dan Surf dia membuktikan kualitasnya tadi. Round tadi itu benar-benar pure aim, individually step up dari Surf. Lu bisa lihat tadi itu pentamnya benar-benar tajam banget. 1 kepala hilang, 1 kepala lainnya lihat hilang lagi. Ini bisa jadi mental boost juga menurut gua untuk pemain-pemain dari Sersia. Dan sekarang Onyx G mereka harus tetap refresh, harus tetap gak kebawa oleh tempo permainan dari pemain-pemain Sersia. Karena lu bisa lihat sekarang pemain-pemain dari Onyx G ini gak mau kasih map control yang begitu besar ke pemain-pemain Sersia. Mereka hampir cari early information, mereka memperkecil ruang gerak dari pemain-pemain Sersia. Dan Sushi Boys yang menurut gua itu bisa benar-benar jadi anchor yang kuat banget. Dia selalu nahan angle flank dari pemain-pemain Sersia itu sendiri, dia. Yap. Dan rotasi sekarang mulai dibangun oleh pemain-pemain dari tim Sersia. Tapi di arah side B sudah ada 3-4 pemain bahkan. A-nya dibiarkan kosong. Memang ada seorang Elmimor di arah double door. Tapi 40 detik. Apakah mereka akan commit? Dan seharusnya iya. Namun di arah mid masih ada 1 player. Yaitu masih ada Scary yang akan coba untuk make space ke arah side A. Oh, fake. 30 seconds Fake. left. Ini fake. Mereka akan terkena fake dan betul saja. Untungnya ada info. Surfnya yang sudah diketahui. Dan bahkan kita lihat sekarang Monyet akan still survive di dalam smoke sana. Mencari dan sudah terkena recon. Dan bahkan untungnya Monyet yang berhasil mendapatkan 1 kill terhadap seorang Surf. Padahal dia sudah terkena recon. Tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh seorang Surf. Namun Kraus mampu untuk mendapatkan kill. 2 kill bahkan. Shiro yang sudah melakukan trade dan akan melakukan planting. Shiro berhasil mendapatkan kill lagi. Misalkan 1 pemain saja. Dan Monyet still survive dan berhasil bahkan mendapatkan round untuk tim Onyx G. Last round before the switch. Waduh, Surf itu adalah waktu yang tidak tepat apabila ingin melakukan weaving. Udah dibantu sebuah recon bolt atau lebih tepatnya sebuah all drone tadi yang nge-tag Monyet. Dan itu menurut gua wave yang bisa menyelamatkan Monyet. 15 HP dari cahaya gak bisa ditumbangkan. Dia bahkan masih bisa dapetin kill yang keduanya. Ini bener-bener good defense. Dan menurut gua tadi ada sedikit miskomunikasi. Ketika mencoba untuk melakukan fake, pemain-pemain dari Onyx G sudah tertarik rotasinya. Tiba-tiba ada tembakan yang diberikan dari arah B-main. Sehingga pemain-pemain dari Onyx G langsung kembali lagi menuju ke arah side B. Dan sekarang sudah ada 0 point yang bisa mendetek pemain-pemain dari Sersia yang ingin coba melakukan penyerangan dari arah shop dan juga dari arah AKFDL. Oke, dan sudah ada Blast Storm langsung dibuka juga oleh seorang Monyet. Lu pakai Blast Storm, gua pun pakai Blast Storm. Dan kita akan melihat anime battle. Dan Sersia memang hanya bermain dengan mereka dengan force buy karena ini adalah round terakhir juga untuk di first half.
Kita lihat Sushi Boy akan menjaga di arah hall bersama dengan Cruz. Dan sudah ada drone akan mengecek dan betul saja ada informasi yang masuk 2 player bahkan 3 player yang sudah connect. Kita lihat sudah ada 1 null comment yang dibuka oleh seorang Cruz, namun nampaknya Hall dan Scary berhasil menumbangkan seorang monyet. NC Slasher di posisi yang terbuka sekali, mampu untuk mendapatkan seorang Scary. Namun kita lihat sekarang NC Slasher bersama LB Moore, tiba-tiba saja NC Slasher berhasil mendapatkan triple kill. Misalkan 1 pemain saja dan LB Moore dan juga NC Slasher. Duet maut di arah side A yang tidak bisa ditumbangkan dan bahkan memenangkan round tersebut. 7-5 sekarang skor sementara. Itu adalah position yang menurut gua diambil. Kalau lu punya aim yang benar-benar kuat dan NC Slasher main di posisi tersebut dapetin kill demi killnya. Ini lu bisa lihat Elmi Moore dan juga NC Slasher itu jaga crossnya benar-benar luar biasa banget. Ini duet Tachibananya dari Onyx G. Ketika Take lagi ngelihat ke arah Metal Door tadi, Elmi Moore langsung mengcover dari arah cave dan begitupun sebaliknya. Kita semua dibikin tertakel-takel tadi sama NC Slasher. 3 kill yang dia berikan menurut gue itu bener-bener kill yang begitu impactful. Dan gue rasa tadi pemain Sersia pun kayak nggak ada yang expect kalau mereka nggak bisa numbangin 1 pemain. Itu posisinya udah kebuka banget. But sekali lagi, round tadi juga merupakan individual step up dari NC Slasher dan dia bisa membawa 1 angka tambahan untuk Onyx G di round ke-12, 7-5. Gak ada 8-4, gak ada 9-3. Ini gak terbuka kurs nih Del, sepertinya Del. Ini masih berjalan normal-normal saja sepertinya pertandingan kali ini Del. Ini akan jadi pistol round yang menurut gua penting untuk Sersia kalau misalnya mereka masih mau mengejar pemain-pemain dari Onyx G Del. Oke, dan lu bisa lihat bagaimana dari segi kill. Nampaknya dari player Onyx hampir seluruh pemainnya itu mulai on fire, di mana 4 playernya udah double digit, tersisa Shiro. Memang Shiro kita lihat masih belum perform, tapi assist yang dia berikan pun ya cukup lumayan banyak diberikan. Dan sedangkan dari tim Sersia hampir sama rata juga. Jadi kita lihat dari segi kill nggak terlalu beda jauh, tinggal bagaimana attack dari tim Onyx. Dan gue percaya banget monyet ini adalah salah satu entry yang paling kuat juga, ditambah dengan adanya Shiro yang bisa memberikan support sistem yang bagus. NC Slasher, Elmi Moore, dan Severin. Kita akan melihat juga Sersia Surf menjadi defender. Apakah dia akan segatal seorang monyet atau mungkin untuk melakukan plan, atau lebih tepatnya di 5 round terakhir yang dimenangkan sama Onyx G, lu bisa lihat itu dimenangkan bukan dengan cara spike defuse, melainkan dengan cara menghabisi semua pemain dari Sersia. Gak dikasih plan sama sekali. Dan ini akan kita lihat karena kita tahu juga Sersia ini dengan line up yang seperti ini punya sedikit lebih unggul ketika mereka menjadi defender karena mereka bawa Cypher kalau menurut gue sendiri. Oke, dan ini dia second half kita Dev. Dan gue suka banget dengan analisa lu, dimana memang kita akan melihat juga bagaimana tim Onyx sekarang akan menyerang dan Sersia menjadi defender. Nggak terlalu beda jauh, hanya berbeda dari Sentinel, Cypher, dan juga dengan Chamber. Namun kita lihat monyet nampaknya mid to B akan coba untuk mereka set up. Surf nampaknya berhasil menumbangkan seorang NC Slasher. Nampaknya monyet yang berhasil menumbangkan seorang Sushi Boy. Monyet akan berjumpa namun harus tumbang di tangan seorang Surf. Dan bahkan spike drop, Severin memberikan ding terhadap seorang Scary yang akan dikejar dan bahkan menumbangkan seorang Scary. Severin mampu mendapatkan space di arah City, tapi masalahnya di mid sana ada 1 player juga. Untungnya ada 1 buah potion cloud yang menutup jalur dari seorang Elmi Moore. Planting dilakukan, V2 situation. Ya, ini benar-benar bagus banget poison code yang menurut gue udah disiapkan dan sekarang 1 kill berhasil didapatkan. Elmi Moore sudah tumbang oleh Foxy. Severin tersisa seorang diri. Apakah dia bisa mendapatkan clutch? But no, Foxy yang akan langsung menutup seorang Severin, menjadikan 1 angka pistolan lagi didapatkan oleh Sersia di second half. 7-6 skor sementara. Itu bener-bener poison cloud yang menurut gue bagus. Di awal gue sempat mengira kayak ini poison cloud dilempar ke arah double door untuk menutup dari arah double door, tapi mereka main ke arah side B. Gue sebenarnya awal agak sedikit mempertanyakan kenapa tadi poison cloudnya dilempar ke arah situ, tapi ternyata
ada maksud itu untuk melakukan rotasi menuju ke arah side A. Ketika mereka udah gagal ke arah side B, semua rotasi udah diciptakan oleh pemain-pemain Xerxia, masih ada satu cover yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Onyx G untuk crossing dari arah mid menuju double door, dan itu efektif. Hanya saja tadi memang Foxy dengan darah yang lebih banyak, tentunya dia lebih pede juga untuk melakukan pick, dan dia dapetin 2 kill yang menurut gua langsung tepat mengenai ke arah kepala. Itu adalah kill yang cukup cepat, dan sekarang anti-eco round akan dimainkan oleh pemain-pemain Xerxia seraya Onyx G akan melakukan penyerangan menuju ke arah side A. Oke, dan kita akan melihat nampaknya hampir seluruh player dari tim Onyx akan bersiap. Setup sudah dilakukan, namun sudah ada 0 point. Elmimor berhasil mendapatkan kill, namun Close tiba-tiba saja 4 kill dia dapatkan secara cepat, menyisakan 1 player saja. Elmimor sudah ada informasi, namun Elmimor nampaknya harus tumbang, dan ace untuk seorang Cruz cepat sekali yang dia dapatkan, dan 7 sama skor sementara. Gua sebenarnya pede triple gak sih? Ini bener-bener jadi cepet banget. Ketangkap sama 0 point. Oke, kebantu vulnerable, diberikan damage sama Snakebite, masuk ke dalam Poison Cloud. Itu udah mimpi buruk banget. Kayak 20 Spectre aja gue rasa udah bisa menumbangkan satu pemain dari Onyx G tadi. Dan sekarang ini adalah menjadi full buy round untuk Onyx G. Mereka harus bisa memanfaatkan round ini kalau misalnya mereka nggak mau ketinggalan. Karena menurut gue kalau Xerxia bisa dapetin bonus, ini bakalan jadi sedikit lebih berat nantinya untuk menyusul. Dan sekarang Elmimor sudah memberikan damage yang tadi mungkin hanya masuk 1 peluru menuju ke arah mid, dan pemain-pemain dari Onyx G mereka coba untuk melakukan kontrol terlebih dahulu di arah midnya nih, Del. Yap, dan mereka mengendalikan mid sekarang, tapi mereka menurunkan temponya lagi, Dev, dan nggak mau terlalu cepat. Tapi masalahnya di arah A yang sudah dilakukan pushnya, dan Cruz berhasil mendapatkan kill. Shiro yang tumbang, tapi untungnya Severin yang siap untuk melakukan trade. Dan trade itu ke arah yang lain, Scary, bukan Cruz yang mendapatkan kill. 4 lawan 4 flash di pop up. Di arah mid sana sudah ada informasi masuk, tapi apa daya dengan Spectre. Cruz tidak ingin memaksakan diri. Namun di arah mid, Monyet akan coba untuk crossing perlahan. Namun 1 buah potion, atau lebih tepatnya Bloodburst dibuka dan dash in. Lihat Monyet yang sudah memberikan informasi juga. Ada seorang serve, ada 2 pemain bahkan, dan Monyet berhasil mendapatkan kill, mengganti dengan 1 buah klasik terbang karena memang terkena double damage juga. Monyet dan juga Elmimor masing-masing mendapatkan 1 kill lagi, dan bahkan menyisakan 1 pemain saja. Cruz 1v3 situation mengambil 1 buah vandal di arah pojokan sana. Sudah terlihat untungnya ada rendezvous yang digunakan oleh seorang Elmimor. Akan ada 2 pick, triple pick, dan bahkan Monyet lah yang mendapatkan triple kill, sehingga round SOP pun didapatkan untuk tim Onyx G. Well, ini jadi round yang menurut gua cukup default ya, tadi dimainkan sama Onyx G. Mereka coba untuk mengisi semua posisi terlebih dahulu. Dan tadi initiate yang bagus menurut gua sudah diambil di early round sama Xerxia. Mereka coba untuk ngambil map control dari arah A cave karena mereka tahu udah nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada informasi yang mereka dapatkan. Satu informasi yang mereka dapatkan bahwasanya Elmimor ada di arah mid bersama dengan Monyet, dan ketika mereka nge-push dari arah A cave, mereka dapetin 1 bertukar kill tadi. Dan somehow pemain-pemain dari Onyx G ketika melakukan penyerangan menuju ke arah side B itu mereka bisa membongkar dengan sangat baik, karena tadi juga memang posisi dari Surf itu dia nggak punya arsenal yang memadai. Dia hanya menggunakan sebuah Martial, dan Monyet dengan keganasannya tadi langsung masuk melakukan entry dan on point. Semua tembakannya masuk, Sushi Boys berhasil ditumbangkan, dan bahkan Surf nggak bisa berbuat banyak karena kedorong juga tadi dari sebuah Snakebite. Dan sekarang Onyx G mereka main default lagi, Del. Mereka coba isi semua tempat, dan sepertinya yang menjadi pembeda adalah sekarang mereka mau coba menyerang dari arah B-main. Seraya Surf sudah melakukan push dari arah elbow menggunakan sebuah operator, Del. Yap, dan kita lihat ada drone yang akan mengecek dan akan memberikan informasi, dan Surf melakukan follow up dengan sangat baik ketika drone di pop up, dan ada follow up dari seorang Surf juga. Tapi Foxy sudah melakukan push, mendengar beberapa step juga, dan Foxy akan trigger disiplin. Tapi sayangnya pemain-pemain dari tim Onyx nampaknya akan rotasi, namun Surf berhasil mendapatkan Elmimor. 3 pemain tersisa akan berlari nampaknya ke arah side A. Monyet nampaknya sudah terkena trap, dan bahkan Sushi Boy berhasil mendapatkan seorang Monyet. Namun kita lihat sekarang begitu rapih ketat pertahanan dari tim Xerxia, sehingga tim Onyx G tidak bisa berkutik. Kebe salah, ke apun salah, Dev. Ini benar-benar jadi round yang menurut gua all out defense dikerapkan
sama pemain-pemain dari Cersia. Hanya Surf yang dibiarkan untuk mengambil agresif pick tadi dari arah elbow. Dia langsung melakukan push dan pick tersebut berbuah manis. Dia dapetin satu dan bahkan lu bisa lihat di area side A. Ini Sushi Boy main bener-bener pinter banget. Tadi ketika ada satu 0 point yang coba dilemparkan, Monyet yang awalnya crosshair lumayan stuck di arah side B. Tadi mereka berhasil dihentikan, tentunya elbow-nya tadi yang dipush oleh seorang Surf. Dan sekarang Onyx G akan bermain dengan half buy karena memang ekonomi mereka tidak cukup baik. Namun Elmimor mempunyai satu buah tour de force yang otomatis akan memberikan mungkin beberapa keuntungan ketika dia bisa mendapatkan kill, namun tidak untuk seorang Surf yang begitu sangat kuat sekali. Dan bahkan ini dia penjagaan dari seorang Surf. Another kill dia dapatkan dan Monyet bahkan harus tumbang. 3 melawan 5 sekarang. Flash di pop up. Lagi-lagi dihentikan langkah kaki dari tim Onyx G. Tidak berkutik. Shiro bisa mendapatkan satu kill, namun tidak untuk yang kedua karena Kraus yang langsung mendapatkan kill dan masih menggunakan Spectre, Dev. ya. Ini bener-bener jadi apa ya, maksud gue pergerakan dari Surf yang menurut gue bisa membambuzel pemain-pemain dari Onyx G. Keberadaan dia itu bener-bener nggak bisa kepredik. Kadang dia nge-push dari arah elbow, kadang dia tadi coba hold angle dari arah hall, dan bahkan tadi mobilitas dia cukup tinggi menurut gue. Dia habis ke kill dari arah hall, repositioning ke arah side A dan dia dapetin satu kill lagi, dan itu adalah Monyet. Dua pemain yang punya ultimate yang bisa merubah kondisi ditumbangin sama Surf di early round, sehingga kayak Onyx G bener-bener kayak full cuma punya sheriff aja, 3 sheriff, gak ada Bloodstorm, gak ada Tour de Force. Dan sekarang informasi sudah masuk, Cruz dapetin timing apa yang dilakukan tadi oleh seorang Severin, tapi langsung ada 0 comment dan bahkan 2 kill, 3 kill bahkan bisa didapatkan oleh pemain-pemain dari Cersia. Zero good swing dan didapetin satu pemain, tapi Surf langsung bisa menahan angle yang tadi coba untuk dipick oleh pemain-pemain dari Onyx G menggunakan sebuah operator, dan ini adalah operator yang menurut gue bener-bener bermanfaat banget untuk pemain dari Cersia. 4 sudah tumbang, Zero nampaknya akan melakukan save dia. Mulai bingung tentunya dari tim Onyx karena swing mati ini sulit banget. Serve-nya gila banget, Dev. Makanya dari itu, dari tim Onyx sendiri harus mencari jalan untuk menumbangkan serve-nya. Bahkan ada 2 player yang sedang gila banget, Kraus dan juga Surf. Bahkan Kraus sudah mendapatkan 21 kill, Dev. Ini berbahaya untuk Onyx. Mereka harus benar-benar mencari cara. Jangan sampai mereka stack di angka ini karena berbahaya sekali. Dan 8-10, 21 kill dari Kraus dan bahkan Surf 16 kill. Namun kita lihat juga dari Onyx G, memang nggak buruk-buruk amat dari segi killnya. Tapi apa daya, memang dari Cersia begitu sangat kuat. Dan sekarang kita akan melihat di mana ada Surf, di situ akan terjadi penyerangan, Dev. Ini benar-benar good call banget, good sense kalau menurut gue dari Surf itu sendiri. Tapi sekarang Monyet sudah dash in masuk menuju ke arah side B. Seraya Hunter Fury sudah dibuka juga, Hunter Fury nya connect, tapi NC Slasher bisa dapetin satu kill dan bahkan dari jump shot dari NC Slasher. Operator sudah jatuh, side B sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Onyx G. Viper Speed dibuka oleh Severin dan sekarang keadaan berbalik, tapi Cruz berhasil dapetin satu kill dan bahkan Severin sudah tumbang. Zero yang langsung menukar ketek sama Aldron bakalan coba untuk di swing karena masih kemungkinan bisa untuk dilakukan wallbang, tapi apa daya dari NC Slasher yang menggunakan operator. Zero dapetin satu 1v1 situation. Ini adalah situasi yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Zero, you need to win this if you want to change this game. Dan Scary melihat ke angle yang salah, bakalan coba untuk diputar oleh Zero, tapi bakalan diterusin. Rose never fake coba dilakukan sama Scary, tapi Zero di timing yang tepat berhasil membawa sebuah thrifty untuk Onyx G. 9-10 hit and rush mereka berhasil menuju ke arah side middle. Yap, ini yang memang dibutuhkan untuk tim Onyx sendiri. Mereka harus mengganggu cross placement dari seorang Surf agar tidak bisa mendapatkan kill pertama atau lebih tepatnya kill cepat. Dan betul saja bagaimana tadi Monyet mengganggu cross placement ke kanan, kemudian orang kirinya pun memang tadi Elmimor swing, kemudian dia nggak tumbang tapi kena Hunter Fury. Dan lagi-lagi sangat menyeramkan operator dari seorang Surf, tapi untungnya mereka bisa mengantisipasi hal tersebut dan Elmimor hanya melakukan push dan ke arah mid tadi langsung melakukan rendezvous. Tapi kita lihat Foxy akan melakukan push dan ditambah dengan adanya satu buah drone yang mereka atau lebih tepatnya yang akan dibuka oleh seorang Foxy dan setup ke arah side B nampaknya cepat.
Dimana ada null comment. Ditambah dengan ada monyet yang langsung masuk ke arah side B. Tidak ada siapapun. Dan sudah tercek bersih. Di arah backside pun tidak ada Retake. siapapun juga. Dan retake yang akan dilakukan oleh tim Sersia, Dev. Yes, Susi Boys bakalan coba untuk ambil angle dari tunnel, dan ini udah ada cross yang diciptakan sama pemain-pemain dari Onyx G. Belakangnya udah bener-bener full dijaga. Ini tinggal bakalan adu rapi, adu timing aja. Cruz nampaknya berhasil dapetin timing, tapi no, Severin dapetin timing tersebut, dan Elmi Moore masih bisa dapetin satu kill, dan bahkan kill yang kedua Severin memang berhasil ditumbangkan. Tapi Foxy lokasinya sudah terekspos, dan sekarang tersisa seorang Surf yang sepertinya akan melakukan saving terhadap operator yang dia miliki, sehingga membuat angka menjadi sama 10-10, dan round yang benar-benar luar biasa berhasil didapatkan oleh Onyx G. Lagi-lagi mereka akhirnya mencoba untuk bermain dengan tempo yang begitu cepat, dan mereka sudah mendapatkan confidence mereka kembali nampaknya di sini, Del. Yap, ini call dari seorang Severin penting banget. Mereka harus ngedodge dulu seorang Surf sih menurut gua. Walaupun memang mungkin nantinya akan berjumpa, tapi Surf yang akan menjadi masalah penting untuk tim Onyx G. Dan lu bisa lihat ketika mereka masuk ke site yang tidak ada Surf, dan bahkan mereka melakukan retake dari tim Sersia. Yang jagain site dari arah luar. Sementara itu 3 pemain dari Onyx G yang lain, Zero, Monyet, dan juga NC Slicer udah disuruh diplot jaga dalam site, dan mereka udah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka nggak ngepilih untuk bermain greedy karena mereka tahu pemain terakhir yaitu Surf punya operator, satu pemain ditumbangin. Mereka juga respect pick, menurut gua nggak di pick sama sekali dan dibiarkan untuk melakukan save 10 sama. Dan sudah ada timeout yang diambil. Apakah timeout tersebut bisa membawa warna baru untuk pemain-pemain dari Sersia? We'll see di round ke-21 kali ini, dia. Oke, dan akan ada push yang dilakukan. Untungnya Surf harus tumbang oleh seorang NC Slicer yang sudah siap akan push yang dilakukan. Dan ini tentunya menjadi bencana besar untuk tim Sersia, dimana kita akan melihat Monyet yang akan terbang. Dan betul saja, Monyet langsung naik ke arah atas. Namun kita lihat sekarang juga ada Foxy yang berhasil mendapatkan kill. Namun Monyet pun menumbangkan seorang Susi Boy, mencoba untuk melawan fight, tapi Monyetnya harus reload dan tumbang di tangan Foxy. Severin sudah menjaga angle 3 melawan 3, dan posisinya apakah Severin diketahui drone siap dikeluarkan, namun Severin mampu untuk mendapatkan 2 kill. Ini dia Severin, Ucil, Frankie remake, dan bahkan satu pemain terakhir pun tumbang di tangan Elmi Moore. Menjadi angka yang ke-11 untuk tim Onyx G. Men, ini Severin itu udah main kayak bener-bener apa ya, bisa kita bilang nggak ketahuan sama sekali dia ngambil stealth position kayak gitu. Dan ketika teman-temannya membuat rusuh dari arah backside dan juga dari arah pilar, dia tiba-tiba ngambil angle mepet kanan, sehingga tadi gue bilang kan, dia nggak ketahuan dapetin 2 kill. Pemain Sersia nggak ada yang expect bahwasannya Severin sudah sampai ke arah tersebut. Pemain-pemain Sersia mungkin tadi lebih mengexpect bahwasannya Severin akan melakukan cut rotation dari arah belakang, but no, ternyata Severin bermain dari arah depan, dan satu angka lagi berhasil didapatkan. Angka ke-11 sudah didapatkan oleh Onyx G, dan sekarang ini menjadi bye atau round hidup mati untuk Sersia. Kalau mereka nggak bisa menangin round ini, mereka bakalan jatuh terpuruk di last round nantinya di match point Onyx G, dan ini merupakan ronde wajib menang untuk Sersia kalau mereka masih pengen membuka asa mereka untuk membawa pulang map yang pertama tentunya, Del. Yap, dan lu bisa lihat bagaimana cara untuk mengcounter apa yang dilakukan oleh tim Sersia, Dev, di mana mereka bermain pelan menunggu kebandelan, kenakalan dari player-player dari tim Sersia. Dan sekarang Sersia bermain rapi karena sudah dibaca, men. Ini ibaratkan dari tim Sersia tuh udah benar-benar dibaca permainannya, dan dari tim Onyx G benar-benar bisa mengcounter. Dan Good call. lihat side A yang akan menjadi tujuan. Monyet langsung melakukan dash in sembari dalam smoke. Dia dan sekarang Scary bersiap untuk menahan, namun bersebelahan. Di sebelah kanan sana Scary siap untuk ditumbangkan, betul saja. Monyet nice swing bersama dengan Severin, dan 5 melawan 4, Dev. Ini strat apa sebenarnya? Saya tahu dikuasai, tapi mereka nge-swing terlebih dahulu, nge-clear dari area yellow, dan Severin berhasil bermain dengan agresif, dapetin 1 kill lagi, tapi ada pertukaran kill yang terjadi. Foxy posisinya sudah terketahui, sudah terekspos, dan bahkan Zero berhasil menangkap Foxy. Tersisa seorang diri, Susi Boys tentunya akan melakukan saving, mundur langsung tunggang langgang menuju ke arah side B membawa sebuah operator, dan match point sudah didapatkan oleh Onyx G. Hanya akan ada satu operator yang menjadi Arsenal superior di next round. Match point sudah dikunci oleh Onyx G, Del. Yes, dan tentunya match point untuk tim Onyx G
semakin menarik. Tapi Elmimor bahkan menumbangkan seorang Sushi Boy. Nomor save for you, Sushi Boy. Dan yap, 12-10. Lu bisa lihat bagaimana swing dari seorang Severin dan juga dari seorang monyet. Ibaratkan nih kayak Severin nih nganterin anaknya buat dapetin prestasi gitu. Lu bisa lihat bagaimana call yang diberikan. Dari awal mereka bermain pelan, kemudian tiba-tiba saja mereka cepat sekali, Dev. Here. Itu benar-benar tadi good call juga, di mana pemain dari Sersia mereka udah bisa membaca. Oke, bakalan ditadangin sepertinya karena mereka tahu posisi-posisi untuk boost pick ke arah mid langsung di pick sama pemain-pemain dari Onyx G. Dan ini udah good sign banget kalau menurut gua sekarang. Pemain-pemain dari Onyx G mereka akan coba bermain dengan tempo lambat lagi. Karena mereka tahu mungkin tadi bahwasanya ketika kita udah berhasil nerobosin B terus, B-nya bakalan di heavy, dan tadi adalah good call dari Severin. Ketika B-nya di heavy, mereka pilih menyerang dari arah mid to A dan itu berhasil. Dan sekarang sudah akan ada snakebite yang coba dibuka oleh Severin dan penyerangan akan coba dilakukan menuju ke arah side B. Sudah ada all drone, snakebite pun sudah turun menggeser pemain-pemain dari Sersia untuk keluar dari posisi nyamannya. Tapi apa daya, Foxy masih punya sebuah Hunter's Fury, sudah banyak resource yang dikeluarkan. Tapi pemain dari Onyx G dapetin timing untuk melakukan rotasi di mana Elmimor sudah nge-cut dari arah midnya nih Bung Redel. Yap, dan Elmimor akan mendapatkan timing dan sudah ada Foxy yang siap tentunya. Dan kita lihat sekarang akan melakukan planting. Masih ada Viper Speed, Scary yang akan bermain di dalam Viper Speed. Ini berbahaya tentunya. Dari tim Onyx G pun mereka akan sudah membuka Viper Speed juga. Ini ada adu Ultimate Viper, ada adu Viper Speed. Semua hijau di arah side A. Namun kita lihat apakah mampu. Terkena timing. Untungnya Severin turun ke bawah. Dan kita lihat sekarang Severin harus tumbang dan tentunya akan turun juga dari Viper Speednya. Tiba-tiba saja tersisa Monyet seorang diri 1v5. Memang Monyet berhasil mendapatkan 2 kill, namun tidak untuk defuse-nya. Dan hampir-hampir saja keberanian Monyet yang memang patut diacungi jempol. Tapi masalahnya mereka mampu untuk mendapatkan retake tersebut. 3 pemain yang tersisa masih bisa untuk menghentikan seorang Monyet. 12-11, Dev. Round yang sangat-sangat deg-deg serius. Ini sekujur tubuh merinding, men. Match ini gila banget. Remaining. Tapi lu bisa lihat tadi, ini kedua tim sama-sama nge-respect, sama-sama mengeluarkan semua resource yang mereka punya. Mereka punya Viper Speed, udah buka aja Viper Speednya. Mereka punya Hunter's Fury, mereka buka Hunter's Fury tersebut. Digunakan untuk mendelay setup yang dibangun sama Onyx G. Udah bener-bener bagus banget. Tadi lu bisa lihat fragment dilemparkan ke arah belakang pilar, snakebite depan belakang backside. Semua pemain dari Sersia itu mau coba diusir sama Onyx G. Tapi tadi satu buah Hunter's Fury yang menurut gue bikin pemain dari Onyx G agak sedikit kocar-kacir. Dan sekarang penyerangan menuju ke arah side A. Monyet sudah berhasil melewati sebuah snakebite dan bahkan ada 0 point. Mencoba udah mulai masuk menuju ke arah side A. 0 point lagi balasan. Coba untuk dibuka tapi berhasil dihancurkan. Scary bakalan coba untuk ke-swing tapi belum dapetin siapapun. Dan sekarang Spike sudah di-plant. Monyet dapetin 1 killnya. 4 versus 5. Semua penutup bisa terjadi di round kali ini. Tapi Elmimor menjaga angle yang cukup tipis. Raya Surf masih bisa dapetin 1. 4 versus 3 sekarang. Pemain-pemain dari Sersia bakalan coba untuk ngelakuin pick demi picknya, mencoba untuk mengunci pergerakan Onyx G. Tapi apa daya, Surf masih bisa dapetin 1. Monyet masih bisa dapetin trade killnya. 2 versus 3. Keunggulan semuanya masih ada di arah belakang dan bahkan masih ada snakebite line up. Monyet tertangkap dan ada Hunter's Fury. Dan nampaknya map pertama akan dimiliki oleh Onyx G. 13-11. What a beautiful comeback by Onyx G, Bung Redel. Oh my goodness, apa yang terjadi? Post plan-nya benar-benar sudah disiapkan walaupun